Perkumpulan Pengelola Jurnal Kajian Bahasa Arab. Salawat serta salam tidak lupa kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para kerabat dan sahabat beliau ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah pada hari ini di siang ini yang mungkin terkesan luar biasa sekali, Bapak Ibu. Ada barangkali yang menahan ngantuknya, ya kita di sini bersama untuk belajar tentang tadarus atau kajian jurnal bahasa Arab. Yang alhamdulillah pada hari ini akan dibawakan oleh 3 pemateri dari pengelola jurnal yang sudah Sinta 3, pengelola jurnal pendidikan bahasa Arab atau kajian bahasa Arab. Yang pertama, pemateri pertama yaitu dari Ustazah Dr. Nurul Mufidah, dan yang kedua, pemateri kedua adalah Ustadz Dr. Yoyo dari pengelola jurnal IJIS. Kalau yang tadi Ustazah Dr. Nurul Mufidah itu pengelola jurnal IJAS Arabi dari UIN Malang. Nah, kemudian Dr. Yoyo, kemudian juga Ustadz Nurul Huda pengelola dari jurnal El Maharo UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Oke, untuk memulai pada acara hari ini, kita awali dengan mengucapkan bersama-sama basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, sambutan, yaitu sambutan langsung dari Ketua PPJKBA Indonesia, yaitu Al-Ustadz Dr. Askia Muharram Al-Bantani. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ustadz Mahfuz yang berkenan menjadi moderator pada kegiatan siang kali ini. Ustadz Mahfuznya belum kenalan ya, saya yang kenalin deh. Ya, Ustadz Mahfuz ini pengelola jurnal Al-Ta'rif dari YIN Palangkaraya. Kita doakan semoga tahun ini Al-Ta'rif masuk Sinta 2. Amin. Amin, amin, amin. Terima kasih juga atas kesediaan para narasumber yang akan menyampaikan berbagai kisah-kisahnya dalam mengelola jurnal. Yaitu yang pertama ada Ustadz Yoyo dari jurnal IJIS di UAD Jogja. Lalu ada Ustadz Nurul Huda dari jurnal Al-Maharo di UIN Jogja. Dan Ustazah Nuril Mufidah dari jurnal IJAS Arabi UIN Malang. Alhamdulillah, webinar seri pertama sudah kita lalui sebelumnya pada hari Senin dengan animo peserta yang luar biasa. Pendaftar sampai 300 orang, walaupun yang hadir hanya 134 orang. Tapi alhamdulillah sudah di atas 100. Semoga animo untuk webinar sesi kedua ini pun tidak kalah hebatnya dengan webinar seri pertama yang telah diselenggarakan pada hari Senin lalu. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum dimulai pemaparan dari para narasumber yang hebat, mohon izin saya ingin menyampaikan sedikit tentang apa sih sebenarnya PPJKBA Indonesia itu. Baik, mohon izin ya asatidz semua, saya mau menampilkan PowerPoint. Fadhal Ustaz, fadhal. Ya, paling sebentar, 5-50 menit. Ya, PPJKBA Indonesia itu adalah singkatan dari Perkumpulan Pengelola Jurnal Kajian Bahasa Arab Indonesia. Jadi, perkumpulan pengelola jurnal ini tidak hanya dikhususkan untuk pengkaji jurnal bahasa PBA, tetapi juga yang BSA, bahkan kajian-kajian yang masih ada kaitannya dengan bahasa Arab. Jadi, nanti pengelola jurnal yang ada kaitannya dengan bahasa Arab bisa join dengan PPJKBA Indonesia. Sejarahnya, PPJKBA Indonesia ini dibentuk bertepatan pada kegiatan seminar nasional dan workshop jurnal yang diselenggarakan oleh PPPBA. Nah, PPPBA itu sendiri adalah perkumpulan prodi pendidikan bahasa Arab. Nah, jadi kita dibentuk
bertepatan dengan kegiatan yang diselenggarakan oleh PPPBA, yaitu pada September 2019, tepatnya di Jogja. Adapun PPJKBA ini memiliki visi mewujudkan jurnal-jurnal kajian bahasa Arab terakreditasi nasional dan dikenal dunia. Nah, jadi asatid semua, baik yang pengelola jurnal kajian bahasa Arab maupun penulis-penulis kajian bahasa Arab, PPJKBA ini punya visi yang betul-betul ya perlu diwujudkan. Jadi nanti tidak hanya Arabiyat, Arabi, Al-Bayan, Al-Sinatuna yang mendapatkan akreditasi B atau Sinta 2, tetapi semua jurnal kajian bahasa Arab bisa ikut terakreditasi nasional. Jadi tidak lagi Sinta 5, Sinta 6, tapi kalau bisa menjadi Sinta 1 dan 2. Adapun misi dari PPJKBA Indonesia, yang pertama di sini kita akan mewadahi berbagai kegiatan kerjasama. Nanti kalau ada jurnal yang butuh MOU dengan PPJKBA, kita akan siapkan perangkatnya. Lalu juga nanti ada peningkatan kualitas jurnal, ya, pendampingan. Kebetulan PPJKBA sudah melaksanakan pendampingan akreditasi jurnal yang pertama pada bulan Februari lalu di daerah Banten, atau yang menjadi hostnya itu UIN Banten. Dan insya Allah pendampingan akreditasi jurnal yang selanjutnya akan kita selenggarakan kerjasama dengan UIN Lampung. Nah, rencana awalnya kita akan menyelenggarakan pada bulan Agustus, namun untuk saat ini kita masih melihat perkembangan pandemi. Semoga cepat berakhir dan pendampingan akreditasi bisa dapat diselenggarakan sesuai dengan rencana. Dan alhamdulillah pada Ramadan yang mulia ini pun kita sudah bisa menyelenggarakan webinar sharing tentang pengelolaan jurnal maupun sharing tips and trik bagaimana kita nulis itu bisa diterima oleh jurnal terindeks Sinta 2 atau Sinta yang lain. Dan dalam waktu dekat insya Allah kita juga akan mencoba untuk membuat kegiatan semacam coaching klinik artikel. Mengingat pada kegiatan webinar sebelumnya itu animo peserta tuh sangat tinggi, ingin diwadahi calon-calon penulis kajian bahasa Arab supaya tulisannya itu bisa dapat dipublikasikan di jurnal-jurnal yang sudah kategorinya masuk Sinta 2. Ya, ini beberapa personalia yang saat ini ada di PPJKBA Indonesia. Jadi ini baru personalia inti, dan insya Allah dalam waktu dekat kita akan membuat struktur yang lebih lengkap setelah sudah banyak yang gabung di grup WA PPJKBA Indonesia. Dan ini SK ya dari PPJKBA Indonesia. Kebetulan yang menerbitkannya adalah PPPBA Indonesia. Mengapa? Alasannya karena PPPBA Indonesia sudah memiliki badan legal hukum, yaitu sudah memiliki SK Kemenkumham. Jadi PPJKBA saat ini ada di bawah PPPBA. Selain itu bisa juga dikatakan bahwa PPJKBA ini adalah masih di organisasi di bawah koordinasi IMLA. Jadi bisa dibilang cucunya IMLA lah, gitu ya. Karena kita fokusnya hanya di jurnal dan pendampingan penulisan jurnal. Mungkin itu saja ya yang dapat disampaikan untuk profil PPJKBA Indonesia ini. Mungkin kalau nanti ada yang ditanyakan, kita bisa lanjut
nanti di kesempatan yang lain. Mungkin itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kasiron kepada Ustadz Dr. Askia Muharram Al-Bantani. Beliau ini termasuk lektor kepala termuda di Indonesia sekarang ya. Dengan umur beliau yang 28 tahun sudah mendapatkan lektor kepala. Masya Allah nih. Kemudian langsung kita masuk kepada acara inti kita, yaitu materi atau bisa dikatakan sebagai pengalaman dalam mengelola jurnal dan juga bagaimana sih kriteria jurnal yang bisa tembus baik di Sinta 2 maupun Sinta 3 atau bisa juga Sinta 1. Nah, kita akan berbagi pengalaman dengan pemateri kita pada hari ini yang pada kesempatan pertama akan diberikan oleh Dr. Nuril Mufidah, pengelola jurnal Ijaz Arabi dari UIN Malang. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ustazah Nuril Mufidah. Beliau sudah ada tapi belum ini ya. Sudah masuk, sudah bergabung, Ustaz. Ustazah Nuril. Ustazah Nuril Mufidah. Atau Ustadz Huda duluan? Oke, langsung ke Ustadz Nurul Huda aja. Gimana Ustadz? Siap Ustadz ya? Ini Ustadz Nurul Huda, pengelola jurnal Al-Maharo, jurnal jurnal pendidikan bahasa Arab dari Yogyakarta. Waktu dan tempat kami persilakan Ustadz. Suaranya Ustadz. Suaranya Ustadz Nurul Huda. Halo, Assalamualaikum. Jelas. Khalas, maju Ustadz. Fadol. Oke. Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum kepada teman-teman semua, Bapak dan Ibu pengelola jurnal maupun para penulis jurnal yang kami hormati. Alhamdulillah pada siang hari ini Jurnal Pendidikan Bahasa Arab jurusan Pendidikan Bahasa Arab UIN Sunan Kalijaga ikut turut serta berpartisipasi dalam ini. Alhamdulillah syukur dan bahagianya kami bisa bersilaturahim kepada Bapak dan Ibu semua dan teman-teman semua yang sevisi dalam. Saya tidak banyak untuk yang saya sampaikan karena pada intinya nanti terkait dengan jurnalnya dan teman dari jurnal lain yang kemarin di jurnal Sinta 2 sudah disampaikan. Kemudian untuk yang hari ini pada teman saya Bapak Dr. Yoyo yang full di dalam jurnalnya sudah berbahasa Inggris, kemudian disusul Ijaz Arabi juga sudah mau berbahasa Inggris. Al-Maharo masih nyaman dengan Indonesia dan Arab. Terima kasih. Di sini saya langsung saja akan mengutarakan atau menjelaskan beberapa hal terkait dengan pengalaman kami
selama mengelola jurnal pendidikan bahasa Arab yang kami tulis dalam tahun 2015 sampai 2020. Ininya sudah sampai Ustaz, TPT-nya Ustadz Aski. Jurnal kami di tahun 2015 hingga tahun 2020 ini memiliki dinamika yang tidak jauh beda juga dengan jurnal yang lalu sesi pertama utarakan, dinamika yang mungkin karena barunya saya juga sebagai akademik di perguruan tinggi di tahun 2015, begitu masuk langsung diminta waktu itu nama Al-Maharoh, salah satu pengusungnya adalah Ustadz kita, Ustadz Mustafa. Kemudian editor in chief-nya yang pertama adalah Ibu Dr. Umi Baroroh, serta beberapa dosen dan mahasiswa yang ikut membantu di penerbitan jurnal Al-Maharoh. Yang dulunya sebenarnya PBA UIN Sunan Kalijaga sudah punya namanya jurnal Al-Arabiyah yang terbitnya sebenarnya tidak jauh beda dengan beberapa penerbitan yang lain. Waktu itu memang sepertinya baik dari UGM, UIN Jakarta, UM dan UIN Malang itu juga sudah ada nama-nama jurnal yang edisi cetak. Al-Arabiyah waktu itu sebelum Al-Maharoh ini di tahun 2005 tidak diminta dengan belajar di kakak kami Jurnal Pendidikan Islam JPI Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan yang kebetulan juga sama akreditasinya dengan Arabiyat yang dengan terakreditasi B itu. Kami belajar di situ, kemudian diminta untuk segera membuat jurnal baru. Ketik banyak pekerjaannya dibanding dengan membuat jurnal baru, yang mana di tahun 2015 dengan adanya dukungan banyak pihak, baik dari Prodi, dari kawan-kawan Rumah Jurnal FITK, Rumah Jurnal UIN, maka dari tim langsung disokong untuk pengajuan ISSN, baik online maupun cetak. Kemudian memang di tahun itu kesulitan pengelola itu masih tercipta sekali, karena pengalaman dari para dosen maupun naskah-naskah yang belum sempat terbit itu ternyata setelah kita lacak itu masih ada. Nah, sehingga kita menerbitkan pertama kali adalah di Desember 15. Itulah awal mula Al-Maharoh dengan tahun pertama, semangat pertama yang tercipta. Kemudian di tahun 2016 dan 2017, Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa di tahun itulah kami banyak anjloknya. Jadi begitu tinggi langsung turun. Mengapa? Kita menunggu naskah, tak kunjung masuk, masih seadanya. Kemudian pengolah juga sibuk, meskipun sudah ada kader pun juga belum bisa mengelola dengan baik. Ditambah lagi semua yang sudah keluar di OJS 2 waktu itu memang di tahun 2015 di Rumah Jurnal FITK semua S2 ke OJS 3. Sehingga di situ tim kami akhirnya lari, tidak bisa melanjutkan itu dan
tinggallah kita yang beberapa orang. Tetapi di situ kami di tahun 2016 dan 2017 tetap merencanakan 2018 itu bisa akreditasi. Hanya saja karena di tahun 2016 dan 2017 itu kami naskahnya itu susah sekali, masa mau menerbitkan dari dalam semua, akhirnya banyak kosongnya, sehingga pendanaan yang bisa kami manfaatkan hanyalah dari fakultas saja. Yang lain itu mendapatkan bantuan dari LPPM UIN maupun Diktis waktu itu mulai ada bantuan untuk jurnal. Nah, itulah 2016 dan 2017 kami itu apalagi di OJS 3 yang baru itu tim kami belum bisa melakukannya dengan baik. Sehingga di tahun 2018 awal, alhamdulillah kader yang dulu sempat lari balik lagi dan bisa memberi semangat baru di tahun 2018, sehingga dari situ kita baik dari beberapa dosen yang aktif untuk mengikuti penelitian di Diktis maupun di LPPM itu mengajukan bantuan yang disitulah awal support bagi kita untuk mengelola jurnal. Karena memang bagi teman-teman kemarin yang jurnal di Sinta 2 kesulitan bagaimana mendapatkan bantuan waktu itu, dan mungkin kita yang di tahun-tahun berikutnya adalah kemudahan untuk mendapatkan support bantuan ketika pengelola dan tim itu solid untuk tetap melanjutkan perjurnalan ini, baik naskah maupun sisi OJS-nya. Terutama dalam perbaikan dan penguatan kader ini memang dengan bantuan dua lembaga, meskipun berbeda peruntukan, karena di UIN Sunan Kalijaga bantuan kelembagaan itu diwujudkan dalam sebuah penelitian. Yang mana di tahun 2018 yang diteliti adalah jurnal pendidikan bahasa Arab dan kajian bahasa Arab, abstraknya saja. Jadi abstraknya bagaimana terjadi kesalahan-kesalahan tertulis itu diteliti oleh waktu itu ketua penelitinya adalah Bu Dr. Umi Baroroh. Dari situ akhirnya apa yang kita lakukan dalam 2018 ini membenahi banyak naskah yang sudah terbit di 2016 dan 2017. Bahkan sampai 2018 itu sendiri kita membenahi semuanya sesuai dengan standar yang kita pelajari, walaupun waktu itu kita belum mengenal Sinta, baru memulai tahun 2018 barulah kita mulai menstandarkan pada Sinta berapa. Meskipun begitu kita dapat bantuan, kita belum berani untuk menggenjot masuk Sinta karena ternyata naskah yang masuk itu ternyata lebih banyak ke kajian yang mungkin sama dengan yang lain, sehingga akhirnya kami bersepakat di tahun 2018 itu bagaimana skup dan fokus yang ada di Al-Maharo itu adalah untuk menerbitkan atau publikasinya terkait artikel pembelajaran bahasa Arab atau pendidikan bahasa Arab di madrasah, sekolah, dan pesantren saja. Di waktu itu masih sampai itu saja. Baru di tahun 2019 kami menambahkan
di Asia Tenggara. Jadi di Al-Maharoh itu menerbitkan hanya pembelajar madrasah dan pesantren saja. Jika ada Bapak Ibu yang mungkin mengirim naskah ke kami terkait dengan pembelajaran bahasa Arab di perguruan tinggi, mungkin selalu akan kita kembalikan. Itu. Jadi kita akhirnya menguatkan fokus, dan di tahun 2018 ini kita ancang-ancang lagi untuk supaya mendapatkan akreditasi di tahun 2019. Sehingga alhamdulillah di tahun 2019 kami mendapat lagi bantuan kelembagaan, penelitian kelembagaan dari LPPM UIN Sunan Kalijaga, dan supportnya kita bisa ikut menyokong dalam pendirian atau kolaborasi dengan PPBA yang waktu itu kita adakan mau nggak mau pokoknya di Jogja dulu. Kami teman-teman di Al-Maharoh bersepakat dengan apa yang kami miliki dari bantuan yang mungkin dari teman-teman yang lain, pendirian yang alhamdulillah bisa berjalan sukses di tahun 2019. Dan 2019 itu juga di tanggal 31 Desember 2019 kita mendapatkan mudah-mudahan di 2020 ini nanti mendapatkan Sinta 2. Tambah akhirnya memilih fokus dan skop mungkin khas kami, karena memang jika semua jurnal dengan kajian yang sama, jurnal pendidikan bahasa Arab dan kajian bahasa Arab, mungkin memang ada kelebihan dan kekurangan. Tetapi kami mengikuti pada induk kami di Rumah Jurnal Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan itu menggunakan skup yang lebih mengecil lagi, sehingga akhirnya kita menguatkan diri pada penerbitan artikel PBA di sekolah, di madrasah maupun di pesantren saja. Oke, Ustaz, waktunya 2 menit lagi ya, Ustaz. Dan ya, alhamdulillah. Ya, lagi ini kajian ini juga kan sebagai bentuk penelitian di tahun 2019. Jadi nanti ini akan penelitiannya menjadi artikel juga. Jadi mengapa dengan memiliki khas, maka ini harapannya seorang penulis itu bisa memilih sendiri jurnal yang sesuai dengan tulisannya. Kalau saat ini mungkin setelah kita melihat memang dari semua jurnal kajian bahasa Arab hampir ada kajian jurnal PBA maupun jurnal kajian bahasa Araban atau kebahasa Arabannya masuk di situ juga. Tapi di kami hanya memfokuskan pada hanya di madrasah, sekolah dan pesantren. Syukur nanti adalah di Asia Tenggara. Ini yang bisa menjadi iya, terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kasiran buat Ustadz Nurul Huda selaku pengelola jurnal Al-Maharoh UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Kemudian kita langsung masuk ke materi selanjutnya, yaitu Ustadz Dr. Yoyo, yang mana beliau adalah pengelola dari jurnal IJIS, singkatan dari International Journal of Islamic Studies and Humanities. Waktu dan tempat kami persilakan Ustadz Yoyo.
Tafadhal Ustaz Yoyo. Ya, tes, 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 tes. Halo, Assalamualaikum. Sudah masuk Ustaz. Waalaikumsalam. Tafadhal Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mungkin saya singkat saja. Kami dari IJIS, International Journal of Islamic Studies and Humanities. Kita dari Fakultas Agama Islam Universitas Ahmad Dahlan. Jadi IJIS ini memang sebelumnya awalnya merupakan paper baru, jurnal baru. Kita baru berdiri tahun 2017, ya, jadi hampir 3 tahun ya. Jadi kami jurnal ini di kami sendiri di FAI itu ada beberapa jurnal yang sempat hidup mati gitu ya. Jadi ada jurnal dia sempat dikelola setahun, setelah itu kemudian mati kembali dan sebagainya. Nah, waktu itu kita sempat diminta untuk mengolah jurnal, namanya Jurnal Insyirah. Ini jurnal tentang ilmu bahasa Arab dan studi Islam. Nah, itu jurnal berbahasa Indonesia ketika itu. Jurnal ini sudah pernah off, sekarang sedang dikelola oleh kawan saya, ada Mbak Fitrian namanya, yang akan mengolah jurnal ini, melanjutkan jurnal ini. Nah, ketika saya ditawari untuk mengolah jurnal tersebut, saya minta saya lebih memilih untuk mengolah jurnal baru dan langsung menggunakan bahasa Arab, bahasa Inggris sebagai pengantar untuk jurnal tersebut. Mengapa demikian? Karena saya berpikir bahwa dengan memilih bahasa Arab atau bahasa Inggris sebagai medium dalam jurnal ini, saya berpikir ke depan akan lebih memudahkan untuk mendapatkan indexing internasional. Itu akan lebih mudah kalau kita menggunakan bahasa PBB ketika itu. Selain daripada kemudian juga di kami ini di FI UAD khususnya juga sudah banyak SDM yang memiliki kemampuan bahasa Arab, bahasa Inggris juga jejaring yang cukup bagus ya. Kenapa tidak kita manfaatkan sekalian untuk mengolah jurnal yang levelnya langsung internasional. Jadi seperti itu. Jadi IJIS ini memang fokus and scope-nya tidak seperti yang murni teman-teman yang kelola yang ada di sini, yaitu lebih kepada bahasa Arab saja. Kita lebih kepada Islamic Studies, tetapi juga ada bahasa Arabnya. Nah, tadinya di awalnya kajian bahasa Arab yang bisa masuk ke IJIS ini, apapun itu, yang penting bahasa Arab bisa masuk. Nah, tetapi sekarang kita ada punya policy baru, karena juga berdasarkan kepada masukan daripada Scopus kemarin, yang paper yang berbahasa Arab ataupun yang mengangkat tema tentang bahasa Arab ke jurnal kami akan kita terima kalau dia mengaitkan dengan kajian Islamic Studies gitu loh. Jadi tidak murni kajian bahasa, tetapi ada hubungannya dengan tema-tema keislaman. Itu. Nah, jadi jurnal kami ini memang kita kelola dengan semangat anak-anak muda, karena kita banyak yang muda-muda juga pengelola jurnal ini. Di awal-awalnya kita memang kesulitan untuk mendapatkan paper ya. Karena apa? Karena kita jurnal berbahasa Arab dan berbahasa Inggris dan juga belum terakreditasi, maka seringkali para penulis itu bertanya, ini sudah akreditasi apa gitu. Itulah yang kita hadapi di awal-awal. Tetapi selalu optimis, dan waktu itu yang kita manfaatkan lebih kepada jejaring kolegial, yaitu kita dengan cara menghubungi kawan-kawan yang memang bersedia untuk sukarela
apa namanya mensubmit paper ke kita dalam bahasa Arab bahasa Inggris. Tetapi selain itu juga ada beberapa paper yang berbahasa Indonesia kemudian kita terjemahkan ke dalam bahasa Inggris gitu. Itu kita lakukan sendiri. Ya, mau tidak mau ya seperti itu. Namanya kita jurnal belum terakreditasi ya berarti kita harus apa namanya melakukan hard work. Jadi kerja yang lebih apa namanya lebih ekstra lagi dibanding dengan jurnal yang sudah terakreditasi. Itulah kenapa kemudian IJIS terus melakukan perbaikan tahap demi tahap. Kemudian kita submit berbagai macam indexing. Jadi sebelum kita submit ke Sinta, kita terlebih dahulu lebih mensubmit ke apa namanya lembaga pengindeks internasional seperti DOAJ dan sebagainya ya. Apa kisah perjalanannya ada di PPT, nanti bisa dipelajari silakan. Saya hanya menjelaskan secara singkat saja. Nah, apa namanya? IJIS ini memang agak sedikit menaik rating diversity, maksudnya keragaman daripada para autor ini itu di awal-awal 2019 ya. Awal 2019, kemudian akhir 2019 dan sekarang diversity untuk para penulis IJIS ini sudah cukup beragam. Ya, jadi untuk kita ada slot di Oktober 2020 ini itu sudah ada penulis dari Nigeria, dari Bangladesh, dari India, dari Turki, ya, dan tentunya juga Indonesia. Jadi ini sudah diversity yang cukup bagus ya. Kenapa itu muncul penulis-penulis seperti ini? Karena memang tim kami juga cukup intensif untuk melakukan apa namanya menyebar informasi, berbagai informasi melalui media yang kita punya masing-masing di antara berbagai apa namanya di masing-masing editor itu punya jejaring itu. Nah itu kemudian IJIS ini juga apa namanya dengan liku-likunya kami tidak tidak berbicara banyak tentang apa namanya dari sisi finansial dan sebagainya. IJIS ini juga pernah submit ke Scopus ya, pernah submit ke Scopus ya. Mengapa kita submit ke Scopus? Karena pertama memang IJIS ini adalah sudah berbahasa Inggris ya, bahasa Inggris, bahasa Arab. Kemudian juga paper-paper kami sudah disitasi oleh beberapa paper yang terindeks di jurnal Scopus. Nah, itu. Kemudian juga apa namanya kita juga mempertimbangkan diversity dari sisi penulis. Itulah kenapa kemudian IJIS ini nekat untuk submit ke Scopus ya. Kalau kita melihat di apa namanya presentasi, kita bisa melihat bahwa kita sudah sampai pada tahapan terakhir ya. Meskipun kemudian IJIS ini ditolak ya oleh Scopus, ya Ustadz Azkia bisa memperlihatkan yang kita itu ditolak ya. Jadi ditolak. Mengapa ditolak oleh Scopus ya? Sebetulnya review yang mereka berikan itu di sana ada penjelasan ya. Itu lebih kepada kualitas paper. Memang kita akui ya karena juga yang namanya kita baru berumur 2 tahun gitu ya dan kita sendiri yang menghunting bagaimana mendapatkan paper bahasa Arab dan bahasa Inggris itu kan tidak mudah begitu ya. Hanya jatuhlah dari sisi kualitas itu kita kurang bagus. Itu yang pertama, meskipun memang ada beberapa paper-paper yang dikatakan oleh Scopus sangat baik, cuman memang paper yang tidak baik juga banyak gitu ya. Itu harus saya akui. Ini share untuk teman-teman begitu ya. Kemudian juga dari sisi penulis ya, Scopus melihat bahwa ada beberapa penulis yang di IJIS itu yang dianggap tidak representatif ya. Contohnya, ada orang yang sebetulnya pakarnya bukan Islamic Studies gitu ya. Jadi kami pernah menerima paper dari Bangladesh ya. Beliau seorang guru besar, seorang profesor, tapi profesor bidang kimia. Tetapi dia nulis tentang Islamic Studies terkait dengan apa namanya ada hubungannya dengan tubuh manusia sebagainya gitu ya. Nah, sebenarnya tidak terlalu keluar begitu. Tapi itu dilihat oleh Scopus sebagai apa namanya tidak terlalu representatif untuk bidang Islamic Studies. Itu kemudian juga apa namanya
persoalan bahasa Inggris nih, ini menjadi sorotan mereka karena ya kita sendiri yang sebagai editor ya, yang mengerjakan sebagainya, dan memang paper-paper di kami juga belum sampai kepada proofread profesional. Ini sedang kita pikirkan untuk volume Oktober besok, insya Allah. Kita harus sampai kepada proofread ya. Itulah kenapa kemudian kita tertolak di Scopus, tetapi alhamdulillah meskipun IJIS ini ditolak oleh Scopus dan mendapatkan masukan yang sangat bagus tersebut, kita ditolaknya ini ataupun diberikan waktu ini tidak terlalu lama ya, seperti cerita-cerita yang lain yang saya dengar di jurnal-jurnal lain pernah ditolak kemudian 3 tahun harus menunggu atau sampai 5 tahun. Kami hanya diberi waktu 2 tahun gitu ya. Jadi boleh mengajukan lagi 2 tahun. Jadi kita diberi waktu Mei 2022 itu sudah boleh untuk submit kembali untuk submit Scopus gitu. Ini satu apa namanya, saya kira sudah satu langkah yang bagus gitu. Kemudian kita berikan keringanan 2 tahun untuk submit ulang. Itulah. Tetapi juga kami sudah submit ke apa namanya lembaga pengindeks lainnya, yaitu ada WOS ya. Meskipun WOS ini untuk kalangan Indonesia ini tidak terlalu menarik saya kira, tidak banyak yang tertarik dengan WOS ya. Orang-orang penulis Indonesia masih sangat tergila-gila dengan Scopus gitu ya. dengan ID Scopus gitu. Mereka sangat masih memimpikan ya bagaimana bisa mendapatkan ID Scopus itu. Tapi kita sedang berupaya untuk masuk ke WOS dulu ya. Kemudian juga memang apa namanya, di sisi lain dari sisi SDM ya, dari sisi SDM apa namanya, jadi tim editorial kami secara umum sudah memiliki ID Scopus ya. Secara umum ini sebagai informasi ya. Karena kita sudah mengangkat sebagai jurnal internasional, maka kita juga memperkuat dari sisi tim editorialnya, di mana rata-rata sebagian besar editorial kami itu sudah memiliki ID Scopus, artinya sudah memiliki paper yang terindeks di lembaga Scopus. Kemudian IJIS juga selalu melakukan promosi baik level nasional maupun internasional agar kita mendapatkan apa namanya penulis-penulis yang bagus ya. Itulah yang kita lakukan dengan cara promosi. Ketika kita melakukan kunjungan maka selalu membawa jurnal yang kita kelola. Ya, kemudian berikutnya apa ya, Pak Askia? Presentasi berikutnya. Next, coba apa lagi? sebelumnya. Oke, yang diversity tadi, yang diversity yang terakhir, oke. Ya untuk Oktober ini ya, seperti saya sampaikan di awal, alhamdulillah kita mendapat ini sudah paper-paper yang sudah masuk ke dalam sistem kami, sudah sistem OJS kami. Jadi untuk yang Oktober 2020 ini kita sudah mendapatkan paper-paper dari para penulis Nigeria, Saudi Arabia, India dan juga Bangladesh itu. Itulah apa namanya sedikit sekelumit tentang IJIS ya. Mengapa muncul penulis-penulis internasional? Karena salah satunya itu tadi, kita komit untuk menggunakan bahasa internasional. Kita menggunakan bahasa Inggris dan juga bahasa Arab sebagai medium jurnal ini, sehingga para penulis dari luar bisa langsung melihatnya dan bisa langsung mencermati, oh ini ternyata jurnal menggunakan bahasa Arab, bahasa Inggris gitu. Sehingga kemudian muncullah para penulis dari luar seperti itu. Oke, kemudian apalagi ya, terkait dengan OJS-nya, di internal OJS sendiri, saya sendiri bukan ahli di bidang OJS ya. Saya bisa sih men-cc paper-paper gitu ya ke apa namanya, ke editor, reviewer, sebagainya itu. Tetapi ada sendiri yang tim OJS ya di kami yang apa namanya memang ahli untuk mengelola tampilan dan sebagainya. Dan juga memang kalau di UAD kita setiap pekan atau setiap bahkan setiap minggu itu ada pertemuan. Jadi kami ada lembaga publikasi, lembaga penerbitan dan publikasi UAD itu setiap minggu itu apa namanya memberikan coaching bagi setiap jurnal yang ingin coaching, baik itu OJS maupun terkait dengan proses review, editorial dan sebagainya. Itu lembaga penerbitan UAD itu siap untuk
menjadikan tim. Jadi kami setiap saat bisa konsultasi dan sebagainya terkait dengan manajemen jurnal sistem yang berada di kita, dan juga sharing dengan jurnal-jurnal yang sudah Scopus di UAD. Kalau nggak salah ada 3 di UAD itu jurnal yang sudah terindeks Scopus, dan itu otomatis Sinta 1. Ya, baik, saya kira itu dari saya terkait dengan IJIS ini. Kalau teman-teman ingin mengetahui apa itu IJIS ataupun ingin submit paper terkait dengan Islamic Studies maupun bahasa Arab, tetapi ada hubungannya dengan Islamic Studies, itu nanti bisa langsung menghubungi ke website kami. Baik, terima kasih Pak Mahfuz. Saya kira itu ya dari saya. Oke, sama-sama Ustadz. Syukran jazilan kepada Ustadz Dr. Yoyo selaku pengelola jurnal IJIS. Kemudian kita masuk langsung ke pemateri ketiga, yaitu Ustazah Dr. Nuril Mufidah selaku pengelola jurnal Ijaz Arabi dari UIN Malang. Waktu dan tempat kami persilakan Ustazah. Ustazah Nuril Mufidah. Ustazah Nuril Mufidah. Oh ya, iya terima kasih. Fadhali ya Ustazah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Tadi dari jurnal IJIS sama jurnal Al-Mahara. Semoga IJIS tahun 2021 masuk Scopus, Mahara tahun ini masuk Sinta 2 ya. Kami dari Amin, amin, amin. Sekarang dari IJAZ Arabi UIN Malang. Kalau tadi dari Al-Mahara bercerita awal berdirinya itu kemudian terkendala dengan dana dan tim, sebenarnya itu juga apalagi untuk jurnal baru seperti yang diceritakan IJIS tadi. IJAZ Arabi berdiri tahun 2018, jadi masih baru sekali 2018. Kemudian tanpa dana, jadi benar-benar 0 rupiah dari kampus, mau dari kampus, dari rektorat, dari fakultas, jurusan, benar-benar 0 rupiah. Alhamdulillah waktu itu untuk daftar LIPI pun kita pakai uang sendiri masih ya. Jadi untuk para pengelola jurnal baru jangan berkecil hati. IJAZ Arabi dulu juga seperti itu. Jadi awal itu daftar LIPI 500.000 pun pakai uang pribadi sampai terbit nomor kedua. Jadi 1 tahun kemudian baru 500.000 itu dibalikin. Jadi tentang kendala keuangan itu bukan masalah yang utama. Kemudian karena penunjukan dari fakultas itu cuma seorang, jadi single fighter, itu bisa menjadi bisa ditiru oleh kawan pengelola jurnal yang lain yang mengalami kendala yang sama, itu tidak ada dana, kemudian tidak ada tim. Itu kami dari IJAZ Arabi itu menggandeng mahasiswa. Jadi mahasiswa kami ajak untuk menjadi tim. Ada yang bagian referensi manajer, merubah artikel ke Mendeley, kemudian ada yang bagian layout gitu. Jadi kalau sendirian kan benar-benar banyak kerjaan itu. Tahun 2018 kita berdiri, tahun 2019 jadi usia 1,5 tahun itu masuk ke Sinta 3. Jadi dalam waktu 1,5 tahun kita terindeks di Sinta 3. Itu perjalanannya juga hampir sama dengan IJIS tadi, bahwa jurnal yang baru berdiri itu biasanya kalau kita promosikan, maka yang lain akan tanya, sudah Sinta berapa? Gitu. Sinta berapa? Gitu. Kemudian kita nggak ada jawaban karena kan memang belum terindeks di Sinta. Maka solusinya yaitu pertemanan, kolega. Kebetulan saya
ada beberapa grup yang di dalamnya itu banyak teman yang aktif menulis. Waktu itu yang banyak membantu itu dari grup LPDP. Jadi saya dari grup LPDP itu reviewer saya ambil dari teman LPDP, kemudian penulis-penulis yang pertama terbitan awal-awal dari grup LPDP, kemudian untuk menggenjot poin ijaz Arabi di Arjuna untuk masuk Sinta, penulis luar negerinya saya memanfaatkan juga dari grup yang alumni Sudan waktu itu, grup alumni Sudan, sehingga mulai awal terbit itu ijaz Arabi sudah ada beberapa penulis dari luar negeri. Sampai hari ini setiap terbitan itu ada 2, 3, atau 4 artikel dari luar negeri. Yang banyak itu dari Nigeria, Ghana, kemudian ada dari Saudi Arabia. Betul tadi yang dari IJIS disampaikan, kalau di web jurnal kita menggunakan bahasa asing itu memudahkan untuk calon penulis mencari informasi tentang jurnal kita. Ijaz Arabi di webnya menggunakan bahasa Inggris, jadi sangat membantu bagi calon penulis untuk apa saja yang harus disiapkan. Kemudian apa berikutnya? Tahun 2019 bulan Juli ijaz Arabi masuk Sinta 3. Setelah itu tentang submit jurnal di ijaz Arabi nggak beda dengan jurnal yang lain ya, sama dimulai dari submission. Kita biasanya mengutamakan UJS, jadi harus lewat UJS karena untuk nilainya itu biar bagus. Dari UJS, kemudian habis submit itu dibaca cepat karena editornya sebenarnya ya editor in chief itu sendiri. Baca cepat sesuai fokus, enggak, kalau sesuai fokus langsung segera cek Turnitin, kita maksimal 20% Turnitinnya. Kalau 20% atau kurang dari 20% hasil plagiasinya, langsung kita lempar ke reviewer. Ijaz Arabi setiap artikel direview oleh minimal 2 reviewer, dalam dan luar negeri. Kalau reviewernya memang kita utamakan reviewer dengan ID Scopus. Berikutnya sama dengan IJIS tadi, ijaz Arabi tahun ini 2020 kemarin kita submit ke Scopus dengan catatan, ini catatannya bisa untuk belajar bersama, untuk bagi pengelola jurnal juga calon penulis yang akan submit ke jurnal. Alasannya tertolak dari Scopus itu, kemarin sebentar saya buka filenya. Kekurangannya yang dicatat itu substansi artikel, sama dengan IJIS berarti ya, substansi artikel, kemudian referensi. Nah, referensi ini karena kekurangan ijaz ternyata dari referensi, maka mulai terbitan 2020 ini kita perketat masalah referensi. Awalnya dulu 15 referensi atau 10 referensi itu sudah kami terbitkan di awal-awal terbit karena juga kesulitan naskah. Maka mulai terbitan Vol 3 nomor 2 ini kita mengikuti arahan dari catatan Scopus tadi untuk 80% itu dari jurnal, minimal itu 30 referensi jurnal nasional, 10% jurnal 10 artikel jurnal internasional. Jadi minimal jumlah referensinya itu 40 untuk bisa terindeks di Scopus. Nah, untuk Scopus sendiri kemarin menyarankan ijaz Arabi memperbaiki itu substansi artikel dan jumlah referensi dan bisa submit ulang ke Scopus Desember 2021. Nah, itu tentang penulisan artikelnya ya. Kemudian secara umum itu tadi, sekarang khusus untuk pengelola jurnal, persoalan umum yang dihadapi, kita mungkin sama-sama saja ya. Yang pertama itu naskah revisi tidak kembali. Sudah nyari naskahnya sulit, kemudian begitu ada catatan reviewer, kita kembalikan ke penulis, nah itu penulisnya kabur, nggak balik lagi. Yang lagi ngetren sekarang, kalau di ijaz Arabi lagi ngetren ini, dalam sehari itu bisa ada 10 sampai 20 artikel masuk itu
hanya untuk pemenuhan tugas mata kuliah. Biasanya mahasiswa di pasca sarjana sekarang kan pada trennya itu syarat lulus dari mata kuliah tertentu itu bukti submit di jurnal. Akhirnya rame-rame submit di jurnal. Habis submit sudah ditinggal, tidak peduli itu mau diterima, ada revisi atau tidak diterima, itu sudah selesai urusan karena mereka hanya butuh bukti submit di jurnal. Yang banyak juga itu tidak sesuai dengan template jurnal, kemudian tidak paham bagaimana submit ke OJS, maka biasanya karena sudah tertera kontak person di OJS siapa yang bisa dihubungi ketika ada kendala, biasanya calon penulis langsung menghubungi. Kalau Ijaz Arabi, kebetulan kontaknya saya sendiri, jadi mengarahkan. Memang harus telaten mengarahkan, oh buka ini, biasanya kalau nggak paham masih pakai screenshot. Oh ini yang diklik, sini yang diklik, begitu. Kemudian masalah yang lain yaitu referensi masih manual. Untuk menuju Sinta 2, biasanya diminta referensi harus sudah pakai referensi manager. Untuk Ijaz Arabi itu kita kerjasama dengan mahasiswa, jadi kita melatih beberapa mahasiswa untuk beberapa penulis kesulitan atau tidak ada pengalaman menggunakan referensi manager. Akhirnya dari tim editor Ijaz Arabi bisa membantu, yaitu dari referensi manual akhirnya menjadi referensi otomatis atau menggunakan referensi manager. Biasanya kita pakai Zotero atau Mendeley. Itu ada tim dari mahasiswa. Jadi mahasiswa itu sangat membantu ketika di kegiatan yang teknis itu mereka sangat teliti. Berikutnya tentang menulis artikel untuk jurnal ya. Yang pertama dan utama yang harus diperhatikan fokus dan skop jurnal. Jadi pastikan kita mengirim untuk tidak salah alamat. Misalnya Al-Mahara tadi khusus menerima artikel yang kajiannya madrasah dan pesantren. Jadi kalau tidak sesuai dengan itu lah otomatis akan tertolak. Jadi calon penulis harus memperhatikan fokus dan skop jurnal yang akan ditarget. Jangan sampai salah alamat. Kemudian utama yang biasanya dilirik itu oleh para pengelola jurnal ketika satu artikel ditulis oleh kolaborasi, yaitu penulis dalam negeri dan ada afiliasi luar negeri. Misalnya penulis dari UIN Malang bareng sama dengan penulis dari Omdurman Islamic University Sudan. Misalnya. Jadi ada dua afiliasi, dalam negeri, luar negeri. Atau kalau tidak bisa berkolaborasi dengan penulis luar negeri, kita berkolaborasi dengan penulis luar kampus. Jadi ada beberapa kampus, misalnya UIN Malang sama UAD sama UIN Jogja dan kampus-kampus yang lain misalnya gitu. Jadi dengan kolaborasi itu biasanya punya nilai yang lebih di pengelola jurnal untuk menerima artikel tersebut. Selain itu, yang penting juga yaitu email. Email usahakan menggunakan email institusi, misalnya kayak nurilmufida86@uinmalang.ac.id misalnya. Itu juga mendapat nilai lebih. Judul tuh kalau di Ijaz Arabi biasanya minta nggak terlalu panjang karena kemarin untuk submit di Scopus itu diminta judulnya harus ada bahasa Inggrisnya. Jadi kalau judulnya kebetulan bahasa Indonesia atau bahasa Arab, maka kita tulis 2 kali. Bahasa Inggris dulu, kemudian bawahnya itu baru Arabnya atau Indonesianya atau judul aslinya itu. Itu akhirnya kita nggak mau judulnya terlalu panjang. Misalnya nggak ada misalnya studi kasus di MTS Surya Buana itu misalnya nggak usah itu, langsung judulnya, judul globalnya. Kemudian tentang komposisi artikel, seluruh jurnal di Indonesia ini mayoritasnya pakai IMRAD ya. IMRAD, I introduction, M method, kemudian result and discussion. Jadi kalau ditulis itu sistematikanya judul, abstrak, pendahuluan, metode, kemudian hasil dan pembahasan, kesimpulan. Beberapa ada yang memakai ucapan terima kasih. Itu biasanya sebagai penguat, misalnya karena pemenang hibah, kemudian harus menerbitkan di jurnal, jadi ada ucapan terima kasih. Kemudian referensi, khusus untuk referensi, sesuai catatan yang Dewan Scopus, maka mulai tahun 2020 ini yang diberlakukan Ijaz yaitu ya ini,
referensi itu harus primer, 80% itu dari jurnal, yaitu minimal ada 40 referensi dari jurnal, 30 dari jurnal nasional, 10 dari jurnal internasional yang terindeks Scopus atau Clarivate atau Thomson. Tuh. Nah, sekian itu yang bisa saya sharingkan dari Ijaz Arabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kasiran. Terima kasih banyak kepada Ustazah Nuril Mufidah selaku pengelola jurnal dari Jurnal Ijaz Arabi UIN Malang. Oke, baik para asatiz, para hadirin yang barangkali dari presentasi tersebut ada beberapa pertanyaan atau mungkin banyak sekali pertanyaan, silakan dituangkan di volume komentar. Di kolom komentar ini nanti akan kita baca, dan sebelumnya saya juga minta maaf barangkali tidak akan bisa kita baca semuanya karena kita juga terbatas oleh waktu. Dan mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang mirip, ya akan kita mix atau kita gabung. Yang jawabannya nanti juga insya Allah akan sama karena pertanyaannya juga sama. Oke, tafadhol para asatiz. Oke, saya mulai dulu ya. Ini ada dengan pertanyaan dari saudari atau dari Ustazah Ciptaningsih, Taib Min Lombok nih. Kal mubtadi'a fi kitabatil majalah ini sebagai pemula dalam penulis jurnal. Oke. Apakah dalam penulisan jurnal itu ada batasan judul atau tema atau topik gitu ya? Kemudian bagaimana sih metode penulisan jurnal yang bagus? Misalnya saya mau menulis tentang kenegaraan atau mungkin lebih cocok tentang pendidikan bahasa Arab. Tafadhol, saya serahkan mungkin kepada tiga-tiganya, kita akan gantian yang menjawab. Pertama saya serahkan kepada Ustazah Nuril Mufidah. Tafadhol ya Ustazah. Iya, untuk penulis pemula ya sama juga ya, kita semua masih belajar. Pertama itu tadi, perhatikan scoop jurnal. Sebelum kita kirim, pastikan itu tidak salah alamat. Scoop jurnalnya, kalau kita mau scoop pesantren misalnya, berarti kirim ke Al-Mahara. Kalau pendidikan bahasa Arab, kemudian pakai bahasa apa? Bahasanya misalnya ternyata pakai bahasa Indonesia, berarti nggak bisa masuk IJIS tuh. Berarti masuknya ke Ijaz Arabi, karena Ijaz Arabi 3 bahasa, Arab, Inggris, Indonesia. Itu hal yang pertama, teknis sekali sebelum kita memasukkan artikel. Kemudian sudah ketemu temanya, biasanya temanya itu tema yang kita minta itu yang lagi in gitu ya, 5 tahun terakhir, itu akan mudah kita temukan, kita baca dari Google Scholar. Penelitian-penelitian 5 tahun terakhir. Itu tema-tema itu. Kemudian judulnya untuk tidak terlalu panjang. Misalnya itu tadi, misalnya menghindari kalimat studi kasus, misalnya blended active learning di masa COVID untuk pembelajaran bahasa Arab. Terus di bawahnya ada studi kasus di MTS Surya Buana Malang, misalnya gitu. Jadi menghilangkan kata studi kasus di MTS Surya Buana Malang. Jadi tanpa itu, langsung judulnya Blended Active Learning masa pandemi COVID-19 untuk pengajaran bahasa Arab. Langsung begitu saja. Itu untuk judulnya. Kemudian yang penting tentang komposisi penulis tadi. Jadi akan lebih menarik bagi para pengelola jurnal kalau kita itu menulisnya nggak sendirian, tapi kolaborasi. Yang paling menarik kalau kita kolaborasi dengan penulis luar negeri. Jadi ada 2 afiliasi, kampus dalam negeri, kampus luar negeri. Itu biasanya akan menarik pengelola jurnal untuk mengambil artikel itu. Kalaupun kita tidak terkendala menulis dengan penulis luar negeri, kita bisa kolaborasi dengan kampus lain, sesama kampus dalam negeri. Misalnya dari Mataram, dari Lombok tadi, misalnya nulis sama UIN Malang, menulis sama UIN Jogja, atau orang WAD gitu. Jadi di afiliasinya itu terlihat ada kolaborasi, itu juga penting. Itu yang teknis ya. Kemudian yang utama otomatis yaitu kualitas dari artikel itu
selain IMRA tadi, introduction, pendahuluan, metode dikuatkan, kemudian result and discussion itu, hasil dan pembahasan dikuatkan, itu penguatannya di novelty harus ada kebaruannya itu. Jadi akan menarik itu artikel, oh ini ada yang baru ini hasilnya apa itu, dari diskusinya itu. Kemudian yang karena jurnal-jurnal kita ini pada pengen naik tingkat, dan misalnya Ijaz sama Al-Mahara ini kan posisinya kita di Sinta 3, kita pengen naik ke Sinta 2, itu terikat aturan yang untuk referensi minimal gitu. Jadi setiap jurnal biasanya menentukan untuk referensi minimal berapa. Jadi untuk yang naik ke Sinta 2 biasanya minta referensinya minimal 20-25 referensi dari referensi mutakhir primer dari jurnal diutamakan, kemudian buku. Nah biasanya misalnya untuk nulis di Ijaz Arabi itu bagus untuk kita sitasi salah satu artikel yang pernah diterbitkan oleh Ijaz Arabi misalnya. Itu juga menjadi salah satu trik. Kalau target kita menulis di jurnal-jurnal yang sudah Sinta 2, karena Sinta 2 yang sudah terindeks Sinta 2, biasanya target berikutnya dia pengen naik ke Sinta 1. Nah itu harus melewati Scopus. Nah untuk masuk Scopus, seperti yang saya sampaikan tadi, itu syaratnya memang minimal 40 referensi dari jurnal. Minimal gitu. Jadi 30 referensi jurnal nasional, 10 referensi jurnal internasional. Terindeks Scopus bisa, Clarivate bisa, atau Thomson. Terima kasih. Syukran sekalian Ustazah. Atau Ustaz Dr. Yoyo Tafadhol mau menambahkan? Baik, sedikit saja dari saya. Penulis baru ya, yang penting punya semangat untuk menulis gitu ya. Begini biasanya kalau saya sebagai editor gitu kan, sekaligus editor in chief dalam jurnal, ketika ada seorang penulis submit paper di jurnal yang kita kelola, maka biasanya saya akan melihat profilnya, ya kan? Siapakah penulis ini kan kira-kira begitu. Nah, kalau tidak ada profilnya gitu kan, kalau tidak ada profilnya, tidak ditemukan di Google Scholar, belum punya. Kemudian ORCID dia nggak ada. Maka satu-satunya papernya harus bagus gitu. Papernya harus berkualitas gitu. Karena kalau papernya berkualitas, meskipun dia background profile-nya mungkin dikatakan sebagai the first paper ya, bukan hanya sekedar first author, tapi juga the first paper that he ever published gitu, nggak masalah gitu. Yang penting papernya itu bagus. Ya. Itu tadi indikatornya sudah disampaikan oleh Ustazah sebelumnya. Jadi yang penting penguatan di referensi memang. Sedikit saya tambahkan, kalau referensinya bagus, utamanya kalau diambilkan daripada jurnal-jurnal yang internasional, itu juga sebetulnya akan sangat menguntungkan bagi penulis gitu ya. Utamanya kalau dia nanti punya akun di ResearchGate. Nah, setiap paper yang diupload di akun ResearchGate dan apabila dia mensitasi jurnal-jurnal internasional, itu akan kayak semacam akan menjadi pintu dia untuk melihat researcher lain yang memiliki concern yang sama dengan kita. Itulah kenapa kemudian sebuah referensi menjadi sangat penting untuk mereka, apalagi sebagai sebagai the beginner gitu. Maka bermainlah di sana gitu ya, bermain di referensi yang bagus gitu. Dia itu dengan cara mensitasi di jurnal-jurnal yang levelnya internasional. Ambilkan dari JSTOR atau di EBSCO sebagainya, itu akan sangat membantu. Saya kira itu tambahan dari saya. Syukran Ustaz. Ustaz Nurul Huda, tafadhol kalau ada tambahan. Ustaz Nurul Huda. Oke, kalau begitu barangkali kita lanjutkan ke pertanyaan yang selanjutnya ya. Untuk pertanyaan yang selanjutnya ini kaitannya tentang jika ada 20 masuk. Nih misalnya tadi kan ada 20 masuk, artikel 20 masuk, kemudian yang layak terbit itu secara substansinya hanya 12. Atau sedangkan setiap volume hanya 8 diterbitkan. Nah, apakah sisa naskah yang belum diterbitkan tadi, sisa naskah yang istilahnya tidak masuk seleksi tadi, itu statusnya in review atau di reject? Nah, barangkali bisa langsung Ustadz Yoyo, tafadhol.
Baik, semakin banyak stok, alhamdulillah sebetulnya. Artinya kita para pengelola jurnal punya banyak kerjaan begitu. Nah, tapi sebetulnya gini caranya, kita lihat dulu ya, kalau kalau paper-papernya itu memang relevan dengan kita pertahankan. Kita pertahankan artinya nanti di statusnya itu di in review-kan saja, kemudian nanti kita berikan apa namanya pemberitahuan kepada si author apakah dia bersabar untuk apa namanya untuk diterbitkan di edisi berikutnya yang barangkali mungkin membutuhkan waktu yang lebih panjang lagi. Kalau dia sabar ya bisa menunggu, kalau tidak ya kita reject saja gitu. Saya kira itu. Karena juga kualitas jurnal juga bisa dilihat daripada seberapa besar orang-orang itu melakukan submission di jurnal yang kita kelola gitu. Itu tadi. Baik. Oke, Ustaz. Barangkali Ustaz Nurul Huda silakan mau menambahkan. Ya, untuk naskah yang masuk biasanya kami juga akan melihat bahwa apakah naskah tersebut pernah diterbitkan oleh jurnal lain atau tidak. Karena di beberapa kali kami mendapatkan naskah yang larinya masuk ke kami dan apa yang ditulis itu sudah kami terbitkan, sehingga itu juga harus diperhatikan oleh penulis, sehingga misal ada naskah sebanyak ini kemudian ada sisa, itu kami di berikutnya itu kami akan melakukan cek kepada jurnal yang mungkin ternyata sudah pernah publish, karena kami sering sekali mendapatkan naskah yang sudah dipublish oleh beberapa jurnal, nah, begitu. Jadi kita selalu istilahnya kalau Jawanya itu turahan atau yang kena antri itu nanti akan kita tarungkan lagi dengan masuknya naskah berikutnya. Mungkin seperti itu. Untuk Ustazah Nuril Mufidah, tafadhali kalau ada tambahan. Iya, biasanya di ijaz juga dibuat in review ya, jadi semacam buat tabungan artikel. Jadi kita pilih begitu terbit itu kan biasanya kita buat beraneka ragam kayak KS campur itu, biar beragam, ada dari UIN, ada yang dari luar UIN, dari PTKIN, PTKIS misalnya gitu, kemudian dari dalam negeri, kemudian dari benua Afrika, kemudian dari, intinya kita mau buat beragam. Sisanya kita buat tabungan, semacam stok gitu untuk edisi berikutnya. Nah ini seperti di Al-Mahara tadi kasusnya, biasanya kadang penulis pertama, pemula yang mengirim ke jurnal itu kadang satu artikel dia kirim ke beberapa jurnal. Maksudnya biasanya dipikirnya gini, entah mana jurnal mana dulu yang akan menerbitkan gitu. Kemudian dia sebar ke beberapa jurnal. Itu termasuk kejahatan ya. Nggak, maksudnya itu termasuk tidak boleh. Jadi tidak boleh mengirim satu artikel ke banyak jurnal. Begitu kita menentukan satu jurnal, sudah setia saja dengan jurnal itu. Kita kirim ke situ, menunggu hasil dari editornya. Ini artikel mau diterbitkan atau mau ditolak. Kalau sudah ditolak, jelas ditolak, barulah kita melamar jurnal yang lain. Nah, jangan satu artikel kita melamar beberapa jurnal, itu tidak boleh. Jadi akhirnya karena kadang kekurangan paham dari penulis-penulis pemula, kadang yang sudah disubmit ke kita akan disubmit juga ke jurnal lain, itu tadi pentingnya kita kernitin dulu. Jadi biar nggak double. Oke, terima kasih. Syukran kasiran ila Ustazah Nuril Mufidah, dan saya kira ini juga salah satu menjawab pertanyaan yang memastikan apakah artikel yang masuk belum submit jurnal lain atau belum. Biasanya bisa juga terlihat di Turnitin. Jadi kalau di Turnitinnya kelihatan plagiasinya, maka ini berarti sudah masuk di jurnal. Dan di setiap jurnal itu biasanya mereka juga punya Turnitin. Oke, terus kita masuk ke pertanyaan yang lain.
berkaitan tentang, nah ini kemutakhiran tentang referensi. Idealnya mutakhirnya referensi itu berapa tahun terakhir? Ini kan ada pertanyaan an masdar al maraji'. Nah, marja' qadim au abdul min marja'in hadis. Jadi referensi yang terbaru atau referensi yang lama. Oke, barangkali Ustadz Nurul Huda, tafadhol Ustadz Nurul Huda. Bisa diulang. Kemutakhiran referensi Ustadz. Ya. Di kami memang kajian pembelajaran bahasa Arab ketika melihat referensi, kami masih kesulitan untuk menggunakan referensi 5 tahun terakhir. Seperti itu kita kesusahan sekali. Apalagi kayak pengalaman saya sendiri di kajian kaligrafi itu susah sekali untuk menemukan, meskipun ada kaitannya dengan di pembelajaran bahasa Arab, itu kita susah sekali untuk menemukan yang terbaru. Rata-rata lama semua, sehingga memang di kami untuk referensi masih termasuk longgar begitu. Mungkin yang lain berbeda. Oke, mungkin Ustadz Yoyo. Ya, kalau di kami tergantung ilmunya apa. Kalau dia kajian turos ya, berarti harus pakai referensi yang klasik dong. Tetapi juga harus dikombinasikan dengan referensi yang terbaru gitu. Karena kan ilmu itu terus berkembang gitu sebetulnya. Jadi tergantung. Tadi kalau ada pertanyaan, apakah yang kodim itu afdal atau tidak? Ya kalau dia kajiannya turos harus ada gitu referensi klasiknya. Tetapi cara pendekatannya kan bisa menggunakan yang baru kan, yang turos karena menggunakan pendekatan yang baru seperti hermeneutika sebagainya, itu kan ilmu-ilmu baru. Jadi referensi yang baru itu bisa dilengkapi dari sisi metodologinya dan juga theoretical framework-nya untuk untuk melengkapi kebaruan di paper tersebut gitu. Saya kira itu, Ustaz. Oke, syukuran Ustadz. Tafadhali Ustazah Nuril Mufidah. Ya, karena IJAS ini kajiannya tentang pembelajaran atau pengajaran bahasa Arab, kita biasanya memilih yang baru. 5 tahun terakhir itu diutamakan, tapi biasanya ya itu tadi kesulitan penulis itu menemukan referensi baru, jadi 10 tahun terakhir biasanya masih dimaafkan. Terima kasih. Oke, syukran Ustazah Nuril Mufidah. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang lain lagi. Nah, ini kayaknya khusus ke Ustazah Nuril. Beberapa tips menulis di jurnal. Tadi kan Ustazah sudah menjelaskan beberapa tips menulis ya. Kemudian punya pengalaman terkait dengan chart ya, atau chart yang harus dipenuhi. Chart yang harus dipenuhi sebagai seorang penulis ketika mau publish di, ya bisa di jurnal yang terindeks Scopus atau mungkin yang lain gitu. Bagaimana pengalaman Ustazah? Tafadholi. Iya, terima kasih. Kalau menulis di jurnal nasional itu relatif tidak ada banyak kendala ya, karena kebanyakan jurnal kita kan kita ada banyak peringkat tuh, Sinta 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau kita masih awal-awal, maksudnya belum ada PD, kita bisa memulai dari Sinta yang rendah dulu, dari Sinta 5 misalnya, Sinta 4. Nanti kalau sudah mulai PD, kualitasnya ini sudah bagus nih, itu kita baru kirim ke Sinta 2, Sinta 3 begitu. Itu kalau jurnal nasional itu. Kemudian tipsnya tadi yaitu biasanya saya kolaborasi dengan teman-teman yang lain, jadi nggak sendirian, bukan single fighter. Saya misalnya ngajak teman yang dari Nigeria, misalnya saya sering nulis bareng tuh sama teman yang dari Nigeria. Jadi paper kita bahasanya tentang pengajaran bahasa Arab di Indonesia dan di Nigeria. Itu biasanya kemungkinan diterima di jurnal itu lumayan tinggi. Itu. Kemudian kalau misalnya dari teman Nigeria itu sudah, gandeng lagi dengan teman yang lain, misalnya sama teman dari UIN Jogja atau saya belum pernah nulis sama Ustadz Nurul ya dari UIN Jogja. saya kemarin nulis sama Ustadz Afif dari Al-Bayan dari UIN Palembang gitu misalnya. Jadi begitu ada kolaborasi itu akan Lampung ya UIN Lampung itu akan lebih kemungkinan diterima lebih tinggi. Kemudian untuk yang nulis jurnal internasional Scopus,
Saya pertama nulis di Scopus itu bareng sama teman yang sudah biasa terbit di Scopus. Jadi semacam ada dia yang jadi tentornya gitu. Saya misalnya ngajukan, saya punya artikel ini, kemudian masih berbahasa Indonesia misalnya. Kita kan butuh proofread juga karena bahasa Inggris ya. Gandeng sama teman yang sudah biasa publish di Scopus. Akhirnya kita nulis berdua itu. Gandeng. Akhirnya kita tahu, oh triknya, tipsnya itu bagaimana biar masuk. Kemudian dia kan sudah punya ID Scopus. Untuk masuk di Scopus itu sepertinya lebih mudah. Jadi kita menggandeng teman yang sudah terbiasa submit ke Scopus, beberapa kali publish, kemudian kita ikutan. Berikutnya kita akan punya ID Scopus dan berikutnya tahu apa itu celah-celahnya. Terima kasih. Tep, Ustazah Nurul Fidah, syukran katsiran. Nah, barangkali ada yang lain yang mau menambahkan? Sedikit dari saya. Nah, padahal Ustaz. Mungkin sedikit berbeda dengan Ustazah Nuril ya. Jadi kolaborasi itu kadang untuk beberapa jurnal tertentu itu juga dipertanyakan gitu. Jadi saya pernah di Malaysia itu ada ada jurnal yang dia harus tegas bahwa kolaborasi itu maksimal 3 dan itu harus dijelaskan di sisi mana dia berkolaborasi itu. Jadi tidak semua jurnal berkolaborasi itu bagus. Dia mempertimbangkan ada sisi lain yang dia pegang, katakanlah idealisme sebagainya. Sebetulnya itu tadi kalau kita punya profil akademik, katakanlah di ORCID-nya dan sebagainya kita perkuat, itu juga bisa bisa membantu kita. Nah, pengalaman saya kalau di jurnal Indonesia itu yang dalam bahasa Arab loh ya, yang cukup ketat itu ada saya pernah ditolak oleh Ustadz Muhbib itu karena katanya aduh temanya kok sensitif gitu ya. Di Arabiyat itu. Kemudian saya alihkan ke adabiyat dan baru kemarin itu dia keluar paper saya. Itu reviewnya bahkan sampai 6 kali kalau nggak salah. Kok melebihi Scopus saya bilang. Itu yang di adabiyat yang punya UIN Sulika Jaga. Nah, terakhir saya ada paper di Rumania ini mau publish mungkin sekitar Juli nanti mau publish. Itu juga reviewnya sampai bolak-balik paper itu sampai 8 kali ya. 9 kali terakhir kemarin terkait dengan referensi sebagainya. Jadi memang itu tidak mudah, tetapi memang sekali lagi kalau paper kita menarik, eye catching gitu, insya Allah nanti ya bisalah diterima. Itu salah satunya memang diperkuat di referensi itu tadi, dan kemudian siapa kita ya itu juga akan menjadi pertimbangan daripada editor untuk menerima paper kita atau tidak gitu. Seperti itu. Termasuk kami juga pernah loh merekomendasikan dan saya bimbing ini mahasiswa ini untuk submit paper ke punyanya Pak Nurul Huda, ditolak sama dia. kok nganggo bahasa Inggris soalnya. Aku nggak mau gitu. Pasti pakai bahasa Arab dan bahasa Indonesia gitu. Ya oke. Apalah sesama pengelola jurnal kan kita harus fair gitu. Berarti Pak Yoyo harusnya ke Ijaz Arabi kalau bahasa Inggris. Yeah. Oke, Ustaz ya Nuril ya. Nanti kami bantu ya. Itu saya kira Ustaz Mahfud. Saya Ustaz, tafadhol Ustaz Nurul Huda. Cukup ya. Udah. Oh, cukup. Oke, taif, syukran. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Kita masih ke substansi. Ini ada dari Ibu Yulia Rahmani dari Yain Palangkaraya, ini sahabat saya. Nah, bagaimana sih trik-trik penulis jurnal agar terhindar dari plagiarisme? Nah, ini kan kita biasanya kalau sudah nulis, terus tiba-tiba pas diturnitin kan kok terdeteksi plagiarisme-nya lumayan banyak gitu. Nah, barangkali ada triknya. Tafadhol, Ustaz Nur Huda, tafadhol. Ustaz Nur Huda. Ustaz Nur Huda, tafadhol. Lagi berbuka puasa kali, persiapan berbuka. Tips agar untuk tulisan kita itu terhindar dari plagiarisme. Untuk plagiarisme
Itu memang banyak sekali ya triknya. Mungkin yang salah satunya memang harus memastikan judul itu tidak boleh sama dengan yang akan ditulis. Kemudian memang lebih banyak di plagiarisme itu di bagian isi. Nah, di isi ini memang harus kejelian dari penulis itu memang kalau memang akan terkena dampak plagiarisme atau juga dengan cekernya juga kadang ceker sekarang dengan ceker berikutnya kadang berbeda-beda. Jadi memang dari awal harus sudah dipasang bahwa rentetan tulisan yang akan kita atau kisi-kisi itu harus benar-benar matang dari kita. Kalau tidak, ya banyak akan terkena dampak dari ceker plagiarisme itu. Mungkin itu dari saya. Baik, tafadhol Ustazah Nuril Mufidah untuk menambahkan. Biasanya kalau yang artikel dengan hasil cek Turnitin plagiasinya 20% atau lebih dari 20, pokoknya nggak sampai parah ya, misalnya sampai 60% gitu. Misalnya 21 atau 30% itu biasanya kita minta untuk parafrase saja, diparafrase. Begitu penulis rajin telaten memparafrase, kita cek ulang sudah 20% atau di bawahnya, kita terbitkan. Oke, tafadhol Ustaz Yoyo. Iya, jadi sama dengan Ustazah Nuril, utamanya kita sendiri ya kan sebagai author ya, hindari melakukan kutipan langsung itu saja, karena mesin itu kan dia sifatnya statis ya, pokoknya nggak mau ribet dia, pokoknya kalau ngitung banyak ketemu kata yang sama, maka jumlah jumlah plagiarismenya akan tinggi. Jadi hindari kutipan langsung dan lebih baik menggunakan teknik parafrase, gitu. Saya kira itu. Oke, Ustaz. Nih, itu jadi teknik utamanya paraphrasing ya, dan hindari yang namanya kutipan langsung. Ya memang bagaimana cara kita mengimajinasikan apa yang ada di dalam kepala kita. Oke, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Ini mungkin, nah, ini seperti masukan ya. Nah, seperti sebagian kecil suka duka pengelola jurnal adalah memastikan artikel yang disubmit apakah belum pernah dipublish atau sudah dipublish. Kemudian artikel yang disubmit, apalagi yang kaitannya sekarang kita berada di musim COVID ini biasanya kebanyakan hanya sebatas sebagai prasyarat, hanya memasukkan submit sebagai prasyarat. Nah, bagaimana nih? Mungkin masukan yang dari para pemateri, memasukkan yang kita sama-sama dari pengelola jurnal, bagaimana cara ya mengantisipasi juga hal yang seperti ini. Tafadhol Ustadz Yoyo, tafadhol. Aduh itu berat ya. Karena di bawah kadang di luar kendali kita. Tetapi memang begini kalau biasanya memang saya sendiri kalau nyampaikan ke mahasiswa umpamanya, jurnal yang saya kelola yang khusus yang ini bukan untuk main-main gitu. Jadi tidak boleh melakukan submission asal-asalan ke jurnal kami. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua memang ini IJIS dulu pernah punya pengalaman yang agak sedikit pahit itu karena kita melakukan konferensi dan di panitia itu menjanjikan untuk publish paper itu akhirnya kadang kita mendapatkan paper yang tidak berkualitas itu salah satunya yang kadang kita mendapatkan paper yang banyak tetapi tidak bagus gitu. Tetapi itu tadi untuk menghindari bagaimana kita menghindari orang-orang untuk melakukan submission ke kita nggak bisa, itu di luar kontrol kita begitu loh. Ya, tetapi sekali lagi mungkin kita sendiri aja lah di editor dilihat ini papernya asal-asalan atau tidak. Kalau tidak ya langsung saja di-reject. Karena juga banyak yang paper seperti itu. Ada di Kudus itu, ada beberapa kawan yang submit pagi hari, malamnya sudah di-reject. Itu nggak apa-apa. Karena memang tidak berkualitas dan tidak masuk fokus and scope gitu. Jadi biar tidak membebani kerjaan editor gitu. Itu Ustaz. Oke, Ustazah Nuril Mufidah, tafadhol. Ya, sama ya. Jadi kalau kita submit ke satu jurnal kemudian dapat jawaban cepat, itu biasanya dapat jawaban reject, tulis ditolak, itu biasanya begitu. Terus beberapa
musim-musim ini Ijaz Arab itu memang juga lagi kebanjiran yang model artikel submit itu untuk tugas kuliah. Itu biasanya temanya sama, misalnya 20 orang submit dalam satu hari yang sama, temanya serupa, itu biasanya begitu. Ya kita skimming baca dulu ini. Biasanya seleksi alam, begitu kita email autornya misalnya dengan revisi awal gitu, yang catatan editor awal gitu, biasanya seleksi alam. Begitu sebenarnya hanya butuh submit, bukti submit, dia nggak akan balas ataupun ya langsung kabur gitu aja. Jadi semacam seleksi alam. Oke. Tafadhal Ustaz Nurul Huda. Saya sedikit tambah pengalaman aja ke penulis yang mungkin salah satunya yang dari mahasiswa. Itu mungkin kita juga memberitahu kepada mereka bahwa pengelola itu adalah mitra, bukan petugas yang seperti orang yang bisa disuruh itu. Kadang ada yang baru saja submit, setelah itu tanya bagaimana artikel saya, kalau tidak bisa dipublish langsung saya tarik saja. Nah itu terkadang ini mungkin jadi hal yang perlu disampaikan juga kepada teman-teman mahasiswa atau penulis yang baru, bahwa hal tersebut tidak boleh dilakukan juga. Mungkin itu tambahan dari saya. Syukran Ustaz. Nah, kita mungkin ada pertanyaan terakhir ini dari Ustadz Hasan. Beliau ini pengelola jurnal Al-Mi'yar STIQ Amontai, Kalimantan Selatan ini. Nah, ini berkaitan tentang bagaimana cara publish. Berkaitan dengan publish artikel ini ya. Apakah boleh publish artikel itu satu persatu? Jadi ibaratnya kayak impress itu, ada kata impress. Apa lebih afdolnya langsung semua artikel langsung plek misalnya 5, 5, 7, 7 gitu. Tafadhol Ustaz Nurul Huda. Terima kasih Pak Hasan. Ini malah lebih berpengalaman dari saya. Kalau di kami selama ini ketika publish kita selalu lebih baik serentak, karena kalau satu takutnya terlalu jauh dari jadwal terbit itu menurut kami kurang enak gitu, karena yang disyaratkan kan juga di bulan itu untuk terbit seperti itu. Mungkin kalau dari saya, dari kami biasanya seperti itu. Tafadhol Ustadz Yoyo. Ya, tadi Ustadz Hasan ya dari Among Teh ya. Salam nanti untuk Mas Rahmani Abdi, kawan saya dan juga kawan itu Pak Nurul Huda. Jadi biasanya kalau di IJIS itu nyicil biasanya, Ustaz. Yang penting kita bisa memprediksi bahwa dalam 1 bulan ini paper itu bisa semuanya publish gitu. Maka paper yang sudah ready, bahkan judulnya dulu, kalau memang dia sudah betul-betul sudah siap, itu kita publishkan dulu. Jadi ada 1-2 judul yang kita publishkan, di mana papernya sedang digodok, tapi tidak terlalu lama gitu. Ini hanya sekedar strategi kita agar dia di historinya itu sudah punya history yang cukup lama gitu. Jadi publishnya itu dalam waktu sekian, meskipun nanti bentuk paper fisiknya dalam bentuk PDF-nya nanti menyusul begitu. Itu yang kami lakukan di IJIS. Yang penting rentangnya memang tidak terlalu lama. Gitu, Ustaz. Oke. Nah, Ustaz. Nah, kemudian Ustazah Nuril Mufidah. Iya, kalau di Ijaz Arabi yang mirip sama di IJIS tadi ya, biasanya kita baru 1 kali itu yang melakukan terbit tidak sekali waktu. Jadi ada tambahan 2 artikel, tapi masih pada bulan yang sama. Misalnya kan Ijaz terbitnya April sama Oktober. Jadi pada awal April kita menerbitkan 6 artikel. Yang 2 artikel itu masih proses proofread, kemudian mau di layout. Tapi masih pada bulan April yang sama, di akhir April kita publish. Jadi menyusul 2 artikel berikutnya. Gitu. Semangat untuk Ustadz Hasan dari Al-Mi'yar. Iya. Tidak satu persatu ya. Taib, syukran kasiran para asatidz, dan alhamdulillah kita sudah
Ini pukul 3.37 ya, jam 15:37. Ini barangkali kalau di daerah Kalimantan, saya di Palangkaraya ini sudah masuk waktu asar dari sejam yang lalu. Kalau di Jakarta mungkin masih belum ya, Ustaz Tazkiyah ya? Masih belum masuknya. Nah, Ya. saya kira Dasar. ini acara kita pada Tadarus Jurnal Bahasa Arab untuk sesi kedua, dan insya Allah kita akan terus melakukan acara-acara lanjutan, ya bisa berkaitan tentang OJS, bisa berkaitan tentang substansi artikel, dan kami dari PP3BA juga minta izin barangkali ada info-info lanjutan akan kami terus sampaikan lewat email Bapak Ibu yang telah mendaftar di acara kita. Nah, saya kira barangkali itu saya mewakili dari panitia yang lain dan juga dari Pak PP3BA mengucapkan terima kasih atas segala partisipasinya dan juga mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Asasti, Ustadz Yoyo, Ya, terima Ustadz kasih semuanya. Huda, Ustazah Nuril, Sama-sama. Ustadz Mahfuz. Bapak Ibu semuanya, terima kasih semuanya. Selamat berbuka puasa. Masih lama. Tingkatkan produktivitasnya para asatid. Ibu ya tadi. Bapak Mahfuz luar biasa. Ini Silakan. Rahmat Lidi. Yang masih mau ngobrol silakan. Tafadhol. Kita mau sholat asar dulu di Ustaz sini dari Mahfuz luar Kalimantan. biasa. Yo, syukran kasih Ahmad Linur. Ini muridnya Prof Turkis dari Steinman Mandailing Natal ini. Luar biasa kawan saya yang satu ini. Ustadz Mahfuz nggak ada lawan. Gak ada lawan Ustaz Mahfuz itu. Nih Ustadz, Pamit. Ustadz Rahmat Pamit Linur dulu ini ya. juga Assalamualaikum.